Berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi yang ada di HP Redmi atau Xiaomi yang mungkin jarang diketahui oleh pengguna pada umumnya. Pastikan teman-teman silakan simak video ini sampai akhir karena banyak sekali fitur-fitur rahasia yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan di HP kalian agar penggunaannya lebih mudah dan lebih keren. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Kita langsung saja masuk ke fitur yang pertama. Nah, fitur yang pertama adalah angkat untuk bangun ya. Nah, biasanya di HP Redmi yang versi MIUI itu ada ketuk 2 kali untuk menghidupkan atau membangunkan layar. Tetapi di HP kali ini itu tidak ada ya, mungkin karena menggunakan versi Android Go jadi sangat terbatas. Nah, jadi kita bisa mengakalinya dengan mengaktifkan fitur angkat untuk bangun. Nah, biasanya kita ketuk 2 kali layarnya akan menyala ya. Nah, tetapi di HP ini tidak bisa, jadi kita bisa menggunakan fitur yang ini yaitu angkat untuk membangunkan layar. Nah, di sini HP-nya layarnya terkunci, lalu kita angkat. Nah, sekarang sudah menyala ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman wajib menggunakan fitur rahasia ini agar penggunaan HP kalian menjadi lebih mudah. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman silahkan masuk ke bagian setelan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian tampilan. Lalu kalian gulir ke bawah. Kemudian di bagian yang ini, angkat untuk bangun, silahkan teman-teman aktifkan ya. Nah, kita aktifkan, maka fitur ini sudah bisa digunakan. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur rekam layar. Nah, di HP Redmi atau Xiaomi kali ini itu ada fitur bawaan atau fitur khusus yang bisa kita gunakan untuk merekam layar. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mendownload aplikasi tambahan, bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh HP Redmi atau Xiaomi kali ini ya. Nah, yaitu di bagian pusat kontrol ada yang namanya rekam layar ya, atau perekam layar. Kalian masuk ke pusat kontrol. Nah, di bagian ini perekam layar. Nah, kalian klik dan tahan. Nah, di sini teman-teman harus mengaktifkan atau setting terlebih dahulu untuk pengaturannya ya, agar nanti hasilnya lebih bagus dan maksimal. Nah, di sini rekam audio kalian silahkan pilih di bagian audio, perangkat dan mikrofon. Kemudian di sini kalian juga bisa tampilkan lokasi sentuhan pada layar. Nanti teman-teman langsung saja klik mulai, maka akan melakukan perekaman layar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk untuk cara perekamannya. Di sini langsung saja kita klik mulai. Nah, di sini ada hitungan mundur 3 detik. Nah, sekarang sudah mulai merekam ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat waktunya terus berjalan, itu artinya proses perekaman layar sedang berlangsung. Apabila teman-teman ingin berhenti melakukan perekaman layar, teman-teman bisa langsung klik di bagian stop. Nah, kalian bisa lihat hasilnya di galeri HP kalian, atau kalian langsung klik di bagian ini juga bisa. Nah, ini dia untuk hasil perekaman layarnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya yang jarang diketahui yaitu adalah pintasan dengan cara menekan tombol power 2 kali. Nah, itu apabila kita menekan tombol power 2 kali, maka akan membuka kamera ya, teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman ingin cepat-cepat membuka kamera untuk memfoto sesuatu momen, itu teman-teman bisa menggunakan tekan tombol power 2 kali ya, maka akan menampilkan kamera. Nah, apabila tidak bisa, teman-teman bisa cek di bagian setelan. Kemudian di sini kalian silahkan gulir ke bawah, lalu pilih di bagian sistem. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian gestur. Lalu di sini teman-teman klik di bagian buka kamera dengan cepat, pastikan yang ini aktif ya. Untuk membuka kamera dengan cepat, tekan tombol daya 2 kali berfungsi di layar manapun. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk ke fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas ya, atau menu asisten, ataupun seperti bola pintasan. Nah, seperti ini. Nah, di menu aksesibilitas ini banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Salah satunya adalah mengambil screenshot. Jadi teman-teman tidak perlu menekan tombol power dan tombol volume down secara bersamaan untuk mengambil screenshot. Cukup menggunakan menu aksesibilitas ini untuk mengambil screenshot ya. Nah, selain mengambil screenshot, banyak sekali menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan. Misalnya untuk menurunkan volume atau menaikkan volume, kemudian bisa mengatur kecerahan juga. Kemudian kalian juga bisa mematikan HP kalian atau merestart dari menu aksesibilitas ini. Jadi nggak perlu tekan tombol power lama-lama ya. Jadi tombol powernya tidak mudah rusak. Kita gunakan aja menu aksesibilitas ini. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian masuk ke setelan.
Lalu di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, kemudian teman-teman silahkan klik di bagian aksesibilitas. Nah, selanjutnya di sini klik di bagian menu aksesibilitas, lalu dipastikan di sini pintasan menu aksesibilitas kalian aktifkan. Lalu klik izinkan, lalu klik OK. Maka menu aksesibilitasnya akan muncul ya. Nah, untuk menu aksesibilitas ini kalian bisa atur juga untuk posisinya mau dikemanakan. Nah, seperti ini. Kalian bisa geser-geser, bisa diubah ke kanan ataupun ke kiri ya. Nah, kalian tinggal klik, kemudian bisa langsung digunakan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur ya teman-teman ya, atau gestur usap. Nah, yang tampilannya yaitu tidak ada tombol navigasi seperti ini atau yang mirip dengan iPhone. Nah, apabila teman-teman lebih suka layarnya lebih penuh atau tanpa ada tombol ini, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya navigasi gestur. Nah, teman-teman silahkan masuk ke setelan. Lalu di sini kalian silahkan klik di bagian sistem, kemudian pilih gestur, lalu pilih navigasi sistem, lalu teman-teman pilih navigasi gestur. Untuk cara penggunaannya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, kalian usap dari kanan ataupun dari kanan atau dari kiri, itu akan menekan tombol back ya. Nah, seperti ini. Tombol back atau kembali. Nah, dari kanan juga sama. Nah, seandainya kalian usap dari bawah ke atas, itu akan kembali ke layar beranda atau ke home screen HP kita. Nah, kalau kalian ingin menampilkan recent up, cukup mudah. Kalian tinggal tekan dan usap dari bawah ke atas. Nah, kalau tadi kan kita hanya usap secara cepat seperti itu, kali ini kita usapnya dengan cara ditahan. Nah, seperti itu. Maka akan menampilkan reset up. Oke, kita lanjut untuk ke settingan selanjutnya, yaitu adalah RAM Plus. Nah, mungkin di sini teman-teman belum tahu bahwa di HP Redmi kali ini itu ada fitur RAM Plus atau penambahan memori ya. Jadi agar penggunaan HP kita menjadi lebih maksimal, teman-teman wajib menambah RAM atau menambah memorinya. Caranya cukup mudah, kalian silahkan masuk ke setelan atau pengaturan. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan gulir ke bawah. Lalu klik di bagian sistem. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian penambahan memori. Nah, lalu teman-teman silahkan pilih memori atau RAM yang kalian ingin tambahkan. Lalu di sini klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart sebentar, kemudian menyala lagi. Teman-teman bisa cek, nanti RAM-nya pasti akan bertambah. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia ya. Nah, di HP Redmi atau Xiaomi itu ada kode dial rahasia yang mungkin jarang sekali diketahui oleh orang pada umumnya. Nah, di sini saya akan bahas dua kode dial rahasia, yaitu yang pertama adalah di sini teman-teman masuk ke telepon. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan klik bintang pagar 64663, kemudian kalian tutup dengan pagar bintang. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek untuk fitur-fitur yang ada di HP kalian ya teman-teman ya. Kalian bisa mengetes apakah masih berfungsi dengan baik atau belum. Di sini sangat banyak sekali, teman-teman bisa tes aja. Nah, salah satunya kita bisa tes speaker. 2, 3, 2, 3. Nah, input correct, berarti berfungsi dengan normal ya teman-teman ya. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini harus memasukkan earphone kalau kalian mau tes. Nah, di sini saya lewati saja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk fitur kode dial juga, tetapi yang kedua ya. Nah, di sini ada dua kode dial. Tadi yang pertama sudah. Sekarang kita masuk lagi kode dial yang kedua, yaitu bintang pagar, kemudian 4636. Kita tutup dengan pagar bintang. Nah, di sini teman-teman bisa yang namanya mengunci jaringan ya. Kalian pilih informasi telepon. Nah, di sini teman-teman bisa pilih kartu. Nah, port 0 artinya kartu SIM 1, port 1 artinya SIM 2 ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih jaringan yang ingin kalian gunakan. Atau yang istilahnya sering kalian dengar yaitu adalah mengunci jaringan ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa pilih ada LTE only dan lain sebagainya. Nah, LTE only itu adalah jaringan 4G ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah opsi pengembang. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu ada yang namanya opsi pengembang di HP Redmi atau Xiaomi kali ini. Nah, untuk opsi pengembang ini biasanya dia terletak di bagian sistem.
Nah, di bagian di sini biasanya yang namanya opsi developer. Nah, tetapi di sini belum diaktifkan, jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke setelan, kemudian klik di bagian tentang ponsel. Lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah, kemudian di sini ada nomor build. Kalian silahkan klik secara cepat sekitar 7 ataupun 8 kali ya. Nah, apabila kalian menggunakan kunci layar, silahkan masukkan kunci layar. Nah, lalu di sini Anda sekarang adalah seorang developer. Artinya opsi pengembang atau opsi developernya sudah diaktifkan. Nah, sekarang kita keluar, lalu masuk lagi di bagian pengaturan, kemudian pilih di bagian yang tadi yaitu di bagian sistem. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat di sini sekarang sudah ada opsi developernya ya. Nah, di dalam opsi developer ini banyak sekali mungkin menu-menu atau fitur yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah untuk mengecek RAM ya. Nah, ini dia di bagian memori. Nah, jadi kalau kalian bingung tadinya mau di mana mau mengecek RAM-nya, disinilah kita bisa mengecek RAM ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk rata-rata penggunaannya, totalnya ada berapa, kemudian yang bebas atau yang masih kosong ada berapa. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk settingan yang terakhir, yaitu adalah kita bisa menyembunyikan file ya, baik berupa foto, video, musik, dan lain sebagainya. Caranya cukup mudah, kalian masuk ke file manager. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih folder yang ingin kalian sembunyikan, ataupun kalian bisa buat folder baru. Nah, lalu kalian buat nama. Nah, saya contohkan namanya seperti ini ya, kita buat folder baru. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa menambahkan file baik berupa foto, video, ataupun yang lainnya di dalam folder ini. Nah, lalu setelah itu kalian bisa menyembunyikan folder ini ya. Nah, untuk cara memindahkan file itu cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, saya berikan contoh di sini untuk foto ya. Nah, untuk foto ataupun video itu sama aja. Nah, kita pilih, lalu klik pindah. Kemudian kita masuk di bagian folder yang kita buat tadi. Nah, ini dia. Lalu di sini tempel. Anggap saja ini adalah foto-foto yang ingin kita sembunyikan ya. Nah, lalu kita keluar. Kemudian di sini kita klik dan tahan di bagian folder. Lalu silahkan teman-teman klik di bagian lainnya. Lalu ganti nama. Kemudian tambahkan titik di awal judulnya. Nah, seperti ini, lalu klik OK. Berkas dengan nama yang diawali dengan titik akan disembunyikan secara otomatis oleh sistem. Tetap gunakan nama ini, lalu kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman nanti ini akan menghilang, tetapi yang ini teman-teman harus mengaktifkan sembunyikan terlebih dahulu. Nah, di bagian ini strip 3, lalu setelan, lalu yang ini kalian nonaktifkan tampil berkas tersembunyi. Nah, jadi foldernya akan menghilang ya teman-teman ya. Nah, sudah tidak ada yang tadi namanya B 3 kali, BBB. Nah, kalau kalian mau melihatnya kembali, kalian tinggal masuk ke setelan, lalu tampilkan ya. Kalian aktifkan, lalu dia akan muncul kembali. Nah, ini dia. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.